banyak, poin-poinnya sampai 11. Di antaranya saya ambil di sini adalah 3 poin yang penting, yaitu dalam hal berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi. Potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Nah, ini secara makna apa? Isi fatwa MUI. Sebelumnya saya bahas dulu, garis besarnya virus corona itu virus yang tidak sulit terdeteksi. Sulit terdeteksi. Tergantung dari sistem imun tubuh masing-masing. Ini sampai mendalamnya karena saya bukan orang medis, cuma saya hanya mempelajari sedikit. Tergantung sistem imun dari masing-masing individu. Bisa jadi karena kekebalan tubuh kita luar biasa, sistem imun tubuh kita bagus, aslinya kita sudah terinfeksi virus COVID-19. Tapi kita nggak merasa, badan enjoy saja, saya sih kemana-mana pun. Tapi berdasarkan penelitian medis kita masih bisa berpotensi menularkan virus tersebut. Di kitanya tidak mempan, nyenggol istrinya, bisa jadi istrinya pas sistem imunnya sedang turun, kondisi tubuhnya sedang turun, nular. Nah gitu. Jadi jangan sepelekan untuk masalah ini. Makanya saya katakan bahwa untuk masalah virus corona, wabah corona, wabah penyakit pagebluk kata orang Jawa ya. Kalau dalam bahasa Arabnya Ta'un bisa bermakna umum, isinya wabah penyakit yang menyeluruh, epidemi yang menjadikan terjadinya orang meninggal secara massal penyebab penyakit tersebut. Ta'un dalam bahasa Arab. Kalau di sini mah bukan pagebluk. Naon? Pagebung. Pagebung eta jalma sareng jalma. Jawa pagebung, di sini pagebung. Di sini gak pagebung-gebungnya jadi. Pagebluk kata orang Jawanya ya. Isinya. Gampangannya musim wabah, musim wabah. Dalam hal ini ada 3 orang yang bertanggung jawab, mohon maaf. Ada 3 orang yang bertanggung jawab. Pertama, medis, ahli medis. Ahli medis bertanggung jawab menangani kasus-kasus tersebut, orang-orang yang terkena virus tersebut. Ahli medis bertanggung jawab mencari solusi atau mencari obat untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut, sekaligus langkah-langkahnya ahli medis bertanggung jawab mempelajari asal-usul penyakit tersebut, bagaimana cara berkembang biaknya, cara penularannya. Otomatis ini tugas ahli medis. Kita yang bukan bagian medis, tidak tahu latar belakang medis, tinggal taslim, tinggal gitu aja. Tinggal semuhun, sebab itu bukan kawasan kita, kawasan medis. Kemudian ketika ternyata dari pihak medis mengatakan bahwa virus corona termasuk virus yang ganas dan terbukti di negara-negara besar sudah terjangkit, ahli medis mengatakan hasil penelitian kajian ilmiah mereka, dan mereka pun otomatis dalam pengkajian tersebut harus sesuai kapasitas kemampuan ilmiah mereka, dan jujur ini hasil kajian mereka. Ternyata virus corona mudah tertular ketika terjadi kontak fisik, paling gampang dari bersalaman, dari bersentuhan, dari keramaian-keramaian.
Sementara seperti yang saya katakan tadi dalam pembukaan, kadang-kadang sistem imun orang berbeda. Ada yang aslinya sudah terjangkit, tapi berhubung sistem imunnya bagus, dia nggak terkena efek. Tapi ketika sistem imunnya lemah, bahaya. Lah kalau ahli medis sudah mengatakan seperti itu, berarti ada instruksi, ada antisipasi untuk mengatasi masalah ini, virus ini jangan sampai menyebar luas. Maka akhirnya keluarlah instruksi atau anjuran-anjuran pemerintah, dilarang bepergian kecuali kalau dalam keadaan darurat terpaksa. Jangan sering mengadakan kumpulan-kumpulan besar-besaran, apalagi kalau mendatangkan orang-orang yang tidak kita kenal, sebab siapa tahu dialah yang membawa virus. Sementara kalau dengan orang-orang yang kita kenal, kita yakin ini kehidupan kita kenal sehari-hari dia, kebersihan dan lain sebagainya. Ini ada instruksi seperti itu. Tempat-tempat keramaian sebenarnya dikurangi untuk dikunjungi. Dalam hal ini kemudian pemerintah-pemerintah untuk negara-negara besar telah mengambil sikap yang disebut lockdown.